Halo semua, kali ini kita akan membahas alur cerita Xiaochen. Ada sebuah sekte bernama Sekte King Yumen yang terletak di penatian Yuan Senwuji. Sekte ini memiliki puluhan murid. Dalam sekte, ada beberapa orang yang memiliki seni bela diri kuat yang bisa melawan langit. Dan ada juga yang memiliki kekuatan spiritual. Di sebuah tempat, ada seorang pria dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pria ini bernama Xiaochen, salah satu murid Sekte King Yumen. Di sampingnya ada seorang gadis cantik yang sangat mengkhawatirkannya. Dikatakan, Xiaochen hanya memerlukan waktu 3 tahun untuk menembus tahap penempaan tubuh. Hanya tinggal satu langkah lagi, maka dia akan menjadi pemimpin dan dianggap murid jenius. Tapi sekarang, meridiannya telah rusak. Semua temannya meninggalkan Xiaochen. Melihat kondisi Xiaochen, tetua ingin mencabut statusnya sebagai murid dalam. Gadis yang bersama dengan Xiaochen sangat perhatian. Dia tidak akan meninggalkan Xiaochen dan berharap Xiaochen bisa kembali sadar. Gadis itu pun pergi menemui tetua, namun tidak diketahui apa yang ingin dia sampaikan. Ketika gadis itu pergi, tubuh Xiaochen diselimuti petir. Tiba-tiba dia bangun dan tersentak. Wajahnya sangat terkejut. Dia berpikir, apakah dia telah mati? Pikirannya mulai tenang. Dia menyadari dirinya belum mati, tapi tubuh ini bukan miliknya. Dia tidak menyangka akan berinkarnasi dalam tubuh sampah seperti ini. Xiaochen mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya. Namanya juga Xiaochen, penguasa 9 surga agung. Dia adalah orang yang terkuat. Namun karena dia terburu-buru dalam mencapai ranah yang lebih tinggi, dia mendapat hukuman dari langit. Di saat kondisi terlemahnya, dia diserang oleh Kaisar Liu Yun menggunakan pedang tertinggi yang menyebabkan dia terbunuh. Tapi dengan jiwanya yang kuat, dia bisa berinkarnasi ke tubuhnya yang sekarang. Xiaochen hanya bisa memulai kultivasi dari awal dan mencapai puncak untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Dia juga ingin membalas dendam kepada Kaisar Li Yun. Setelah merenung, Xiaochen memeriksa tubuhnya dan menyadari tubuhnya telah rusak, meridiannya hancur. Namun kondisi ini sangat cocok untuk berlatih tubuh pendinginan Taiko. Dunia ini cuma memiliki sedikit sihir, jadi dia akan memakan waktu yang lama. Tiba-tiba sesuatu yang bercahaya muncul dari perut Xiaochen. Benda tersebut keluar, yang membuat Xiaochen kebingungan. Dia berpikir, apakah itu adalah inti sihir miliknya? Tubuhnya telah rusak, tapi dia memiliki inti sihir yang sangat kuat. Senyum mulai muncul di wajah Xiaochen. Dia tidak ingin membuat kesalahan lagi. Ketika dia menguasai teknik pendinginan tubuh Taiko, dia akan memiliki potensi yang lebih besar, dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dikatakan, kekuatan sihir sama seperti kekuatan kultivasi. Ada tingkat langit dan bumi. Ketika seseorang menerobos tingkat dewa, dia akan memiliki kekuatan sihir yang menakutkan. Xiaochen menyadari tubuhnya yang sekarang sangat langka. Bahkan ketika dia di surga, hanya ada 5 generasi yang memiliki tubuh seperti ini. Xiaochen duduk bersila. Dia sangat yakin di dunia ini dia tidak akan terkalahkan. Kemudian bergumam, Tian Wanji dan Liu Yun, teruslah kalian hidup, karena aku akan membalas perbuatan kalian. Aura di ruangan tersebut mulai berubah. Auranya menjadi sangat dingin. Aura dingin ini menyelimuti tubuh Xiaochen. Kilatan petir juga muncul di sekeliling tubuhnya. Dia mengingat gerakan-gerakan seni bela diri. Pada akhirnya, Xiaochen berhasil menyelesaikan gerakan tersebut. Dia mengingat di kehidupan sebelumnya, dia membutuhkan waktu 1 tahun untuk masuk ke ranah langit tingkat pertama, sedangkan orang lain membutuhkan waktu 3-4 tahun. Dia tidak menyangka tubuhnya yang sekarang memiliki bakat yang sangat luar biasa. Di saat Xiaochen dalam suasana hati bahagia, terdengar suara orang-orang di luar kediamannya. Ada beberapa murid yang mengobrol di depan kediaman Xiaochen. Mereka mengatakan, kediaman tersebut akan menjadi milik salah satu murid. Mereka juga mengatakan, Xiaochen dikalahkan dan telah kehilangan posisi sebagai murid internal. Murid-murid itu pun masuk ke kediaman Xiaochen. Xiaochen yang melihat kedatangan mereka langsung mengusirnya. Salah satu dari murid itu tidak terima. Dia menunjuk Xiaochen sambil mengatakan bahwa Xiaochen telah kehilangan posisi sebagai murid dalam. Karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Keributan pun terjadi, hingga berita itu tersebar ke telinga para murid. Mereka berkumpul ke tempat tinggal Xiaochen. Para murid mengetahui kalau meridian Xiaochen telah rusak. Namun sekarang, mereka melihat Xiaochen baik-baik saja, yang membuat mereka berpikir para tetua telah menyembuhkannya. Obrolan panas terus terjadi di antara para murid. Xiaochen berpikir, pemilik tubuh sebelumnya sangat terkenal, dan hubungan antar saudara tidak terlalu baik.
Seseorang yang dipanggil Liu bertanya, apakah Xiao Chen berani menantangnya dengan kondisi meridian yang rusak. Para murid terus membicarakan Xiao Chen. Mereka juga mengetahui 5 tahun yang lalu Jiang Meng datang. Dikatakan, Jiang Meng ini dikejar oleh seekor binatang buas, lalu Xiao Chen menyelamatkannya. Dalam ingatan Xiao Chen, dia juga mengingat kejadian tersebut. Kejadian itu terjadi ketika Jiang Meng berusia 10 tahun dan Xiao Chen berusia 13 tahun. Dalam ingatan, Jiang Meng adalah orang yang spesial bagi Xiao Chen. Mereka berdua membuat janji, ketika sudah dewasa, mereka akan menikah. Dalam keseharian, Xiao Chen selalu ditemani oleh Jiang Meng. Jiang Meng juga menjadi motivasi bagi Xiao Chen untuk terus berlatih dan menjadi lebih kuat. Kembali ke saat ini, murid Liu menatap Xiao Chen. Dia berpikir, jika dia bisa mengalahkan Xiao Chen, dia pasti akan mendapat perhatian dari Jiang Meng dan memiliki kesempatan menikahinya. Dia juga memberikan serangan kepada Xiao Chen. Murid itu sempat berpikir untuk mematahkan salah satu lengan Xiao Chen. Tanpa diduga, satu serangan dari Xiao Chen membuat Liu terpental. Serangan itu juga membuatnya terkejut. Dia terus terdorong ke belakang, melewati para murid lain. Para murid lain tidak menyangka Liu Peng bisa dikalahkan dengan mudah oleh Xiao Chen. Sampai-sampai Liu Peng dibuat pingsan. Mereka juga berpikir Xiao Chen menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura lemah selama dia sakit. Xiao Chen menatap para murid. Dengan tatapan mendominasi, dia bertanya, "Hei kau, apakah kau yang selanjutnya?" Xiao Chen menatap murid yang memprovokasinya bersama dengan Liu Peng. Murid itu ketakutan. Dia tidak berani lagi memprovokasi Xiao Chen. Dengan cepat, dia pun berlutut memohon pengampunan. Di saat yang sama, ada beberapa murid lain datang. Mereka melihat keributan tersebut. Orang yang datang bernama Liu Han. Itu adalah saudara Liu Peng. Dia terkejut melihat saudaranya tidak sadarkan diri. Liu Han memeriksa kondisi Liu Peng dan mendapatkan meridiannya telah rusak. Biarpun disembuhkan, dia tidak akan pulih. Liu Han berteriak ke Xiao Chen. Kenapa dia menyakiti adiknya separah itu? Amarahnya meluap-luap. Dia berniat membunuh Xiao Chen. Xiao Chen tidak gentar. Dia tersenyum meremehkan. Kemudian mengatakan, "Haha, kecoak sepertimu ingin membunuhku?" Sebuah teknik dikeluarkan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Liu Han sangat kuat. Sesosok gajah raksasa muncul di belakangnya. Liu Han berteriak, "Pergilah ke neraka!" Xiao Chen masih memberikan sindiran. Dia tidak memandang teknik yang dikeluarkan oleh Liu Han. Kemudian dia mengeluarkan sebuah teknik. Tangan raksasa muncul, menekan gajah tersebut. Tangan itu jauh lebih besar dibandingkan gajah raksasa. Tidak berhenti di sana, Xiao Chen juga melesat, memberikan serangan kepada Liu Han. Pada akhirnya, Liu Han dihajar oleh Xiao Chen, sampai-sampai anggota tubuhnya ditekuk membentuk sebuah bola. Para murid dibuat terkejut oleh Xiao Chen. Liu Han adalah orang terkuat di antara mereka, namun dia bisa dikalahkan hanya dengan beberapa gerakan oleh Xiao Chen. Xiao Chen mendekat ke Liu Han. Dia bertanya, apakah Liu Han yakin ingin membunuhnya? Awalnya, Liu Han ketakutan. Tetapi setelah itu dia memberikan ancaman kepada Xiao Chen, mengatakan dia adalah murid inti dari sekte. Jika Xiao Chen berani membunuhnya, para tetua tidak akan membiarkan Xiao Chen pergi. Dia juga mengatakan akan memberitahu keberadaan Jiang Meng. Namun Xiao Chen harus berjanji tidak akan membunuhnya. Amarah Xiao Chen meluap-luap. Sebuah bola petir muncul di tangan kirinya. Dia berteriak, "Aku paling benci dengan orang yang suka tawar-menawar. Jadi cepat katakan sekarang." Melihat kondisinya dalam bahaya, Liu Hun langsung mengatakan, "Hari ini ada banyak orang hebat yang berkumpul di aula. Mereka dipanggil Daomang. Kedatangannya untuk membawa Jiang Meng pergi." Untuk detailnya Liu Hun tidak mengetahui. Tapi dia melihat para tetua menghormati orang tersebut. Setelah mendengar informasi dari Liu Hun, Xiao Chen melepaskan Liu Hun. Dia bergegas pergi ke aula. Dia juga berpikir, saudarinya, yaitu Jiang Meng, kemungkinan dia memiliki banyak rahasia. Namun selama Xiao Chen masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkannya terluka. Tiba-tiba, Xiao Chen tersentak ketika dia melihat asap hitam yang keluar dari dalam tubuhnya. Dia berpikir, apakah itu adalah penolakan terakhir dari pemilik tubuh sebelumnya? Namun Xiao Chen meyakinkan, apa yang diinginkan oleh pemilik tubuh sebelumnya akan dilakukan juga oleh Xiao Chen. Kembali ke tempat Liu Han. Setelah Xiao Chen pergi, dia diberikan pil oleh Liu Peng. Dia mengingat kejadian sebelumnya. Rasa dendam kepada Xiao Chen semakin kuat, tapi dia yakin orang tersebut pasti akan membunuh Xiao Chen. Berpindah ke aula Sekte King Yumen.
Banyak orang sudah berkumpul. Salah satu dari mereka berteriak, menanyakan kenapa Jiang Meng belum muncul. Orang tersebut dipanggil Ketua Huo. Ketua Sekte King Yumen yang bernama Duan Xiliang, dia meyakinkan mereka bahwa Jiang Meng akan segera datang. Di sana juga ada seorang wanita yang berpakaian mewah. Dia mengatakan Ketua Huo memiliki temperamen yang buruk. Ketua Huo bisa yakin Jiang Meng akan datang. Apakah Sakti Huo akan membawanya? Hal itu masih dipertanyakan. Wanita ini berasal dari lembah hantu. Ketua Huo mulai berdebat dengan wanita tersebut. Dia juga mengejek. Lembah hantu menggunakan pria untuk melakukan kultivasi ganda. Mereka berdua terus berdebat, tidak mau kalah satu sama lain. Kedua orang tersebut sampai memunculkan kekuatan mereka masing-masing. Suasana di aula tersebut semakin memanas. Ketika mereka berdua mulai melepaskan serangan, seseorang berteriak dan memberikan intimidasi. Kekuatan yang ditunjukkan begitu besar, sampai-sampai membuat wanita tersebut terdiam. Begitu juga dengan Ketua Huo. Tekanan tersebut sangat mengerikan. Orang yang mengintimidasi dipanggil dengan Tuan Ge. Dia meminta maaf kepada Ketua Sekte Duan Xiliang. Kemudian mengatakan, Jiang Meng sangat berarti baginya. Jika Jiang Meng mengikutinya, dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Sebuah benda dilemparkan oleh Tuan Ge. Benda tersebut diberikan kepada Duan Xiliang. Itu adalah San Jiangling atau Sword Order. Dengan token tersebut, mereka dapat meminta Sekte Excalibur untuk melakukan sesuatu tanpa syarat. Berpindah keluar aula, Xiao Chen sedang berada di sana. Dia menatap ke aula. Di atas aula, ada awan gelap yang muncul, dan beberapa petir menyambar. Dia merasa ada hal yang buruk, maka dari itu, dia harus segera masuk. Kembali ke dalam aula. Seorang anggota sekte melapor bahwa Jiang Meng telah tiba. Seketika, tatapan semua orang berpindah. Mereka sudah lama menunggu kedatangan Jiang Meng. Jiang Meng muncul, penampilannya begitu cantik. Aura Dewi keluar dari tubuhnya. Tuan Ge sangat senang melihat penampilan Jiang Meng. Setelah menerima hormat dari Jiang Meng, Duan Xiliang menyuruhnya memberikan hormat kepada para tamu. Jiang Meng mengikuti perintah. Kemudian dia bertanya, kenapa ketua sekte memanggilnya. Duan Xiliang mengatakan, Jiang Meng sangat beruntung. Kemudian dia memperkenalkan para tamu. Mereka mendengar bakat Jiang Meng, maka dari itu, mereka datang untuk membawanya pergi, untuk meningkatkan kultivasinya. Wajah Jiang Meng memucat. Dia sangat terkejut dengan perkataan ketua sekte. Ketua Huo mengatakan beberapa keuntungan kepada Jiang Meng jika dia mau mengikutinya. Begitu juga dengan wanita dari lembah hantu. Dia bernama Qian Rao. Jiang Meng bertanya, bisakah dia membawa Xiao Chen pergi bersamanya? Tuan Ge sangat marah. Dia berteriak, kedatangannya ke sini karena mendengar bakat luar biasa milik Jiang Meng. Namun Xiao Chen ini tidak pantas untuk mereka. Mendengar perkataan Tuan Ge, Jiang Meng menolak tawaran mereka. Dia juga tidak terima dengan kata-kata Tuan Ge yang menghina Xiao Chen. Tuan Ge sangat kesal. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat dan mengintimidasi. Tekanan tersebut membuat Jiang Meng tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti mati rasa. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Tuan Ge begitu luar biasa dan mendominasi. Ketua sekte hanya bisa mengatakan, Tuan Ge Lao membawa Jiang Meng pergi demi kebaikannya. Untuk Xiao Chen, ketua sekte akan mengusirnya. Jiang Meng kembali berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Xiao Chen. Mendengar hal itu, Ge Lao berniat membunuh Jiang Meng. Tangannya diselimuti oleh aura api. Namun hal itu dihentikan oleh Ketua Huo dan King Rao. Ge Luo membatalkan niat membunuhnya. Dia mengeluarkan sebuah teknik. Itu adalah teknik pengikat jiwa yang membuat Jiang Meng seperti seseorang tanpa jiwa. Duan Xiliang mengatakan, Jiang Meng adalah murid pribadinya. Menanamkan teknik pengikat jiwa tidaklah pantas. Teknik tersebut dapat merusak tubuh, bahkan menghancurkan jiwa seseorang. Ge Luo mengatakan, dia memiliki caranya sendiri dan tidak akan mengganggu sekte King Yumen. Maka dari itu, dia akan pergi. Tiba-tiba, Xiao Chen muncul di depan Ge Lao. Dia menghalangi jalannya. Aura dingin keluar dari tubuhnya. Dia menatap lurus ke Ge Lao, kemudian berteriak, aku ingin melihat siapa yang berani pergi dari sini. Teriakan Xiao Chen membuat Jiang Meng tersadar. Dia bergegas pergi, mendekat ke Xiao Chen, dan memeluknya. Kemesraan di antara mereka berdua diperlihatkan dengan sangat jelas. Ge Luo tidak menyangka, hanya dengan satu teriakan, pemuda di depannya dapat menghancurkan teknik pengikat jiwa. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria tersebut? Ketua Huo dan King Ruo menyadari, teknik pengikat jiwa tidak akan bisa dilepas oleh orang lain, kecuali pemilik teknik yang melepaskannya. Jika menggunakan kekuatan eksternal untuk melepaskannya,
itu dapat membuat jiwa orang tersebut menjadi gila. Duan Xiliang mengingat bahwa Xiao Chen sedang terluka. Kedatangannya saat ini membuatnya terkejut. Jiang Meng menangis. Dia sangat senang melihat Xiao Chen sudah sembuh. Dia sangat yakin bahwa Xiao Chen akan bangun. Xiao Chen mengelus kepala Jiang Meng. Dia juga berpikir, gadis ini memiliki rahasia yang tersembunyi. Ketua sekte berteriak, menyuruh Xiao Chen tidak arogan kepada para ahli dan senior. Namun Xiao Chen menunjuk ke Gelao, mengatakan, apakah seseorang yang menggunakan teknik pengikat jiwa pantas menjadi senior? Gelao mengatakan, karena Xiao Chen adalah murid dari King Yumen, dia masih bisa bersabar. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan mati. Xiao Chen tertawa, kemudian mengatakan, Geluo pasti ingin tahu bagaimana cara Xiao Chen menghancurkan teknik pengikat jiwanya. Amarah Geluo kembali meluap, matanya bersinar menatap lurus ke Xiao Chen. Dari ujung jari, keluar sebuah cahaya. Dia mengarahkan tangannya ke arah Xiao Chen. Sebuah pedang muncul. Geluo ingin menghapus kultivasi Xiao Chen dan membawanya pergi ke sekte Sang Jianpeng untuk mengetahui rahasianya. Duan Xiliang mencoba menghentikan Geluo karena Xiao Chen sedang terluka. Tapi Geluo meyakinkannya, dia tidak akan membunuh Xiao Chen. Pedang tersebut dilepaskan mengarah ke Xiao Chen. Duan Xiliang berusaha menghentikan serangan tersebut, namun Ketua Huo dan Qin Rao menghentikan tindakannya. Dia mengingatkan, Geluo adalah seorang penatua dari sekte Excalibur. Duan Xiliang hanya bisa menatap Xiao Chen dengan penuh kekhawatiran. Namun berbeda dengan Xiao Chen, dia malah tersenyum menerima serangan dari Geluo. Ledakan terjadi di dalam aula hingga merusak pintu aula. Para murid yang ada di luar terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam aula. Dari balik asap terlihat bayangan seseorang. Dia berkata, lemah. Masih terlalu lemah. Orang tersebut adalah Xiao Chen. Dia kembali berteriak, ayolah, keluarkan semua teknik terkuat yang kau miliki. Kemudian dia tersenyum. Metode penempaan tubuh, Kuling Taiko, di kehidupannya saat ini lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Serangan Geluo bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Xiao Chen juga berpikir, apakah benua ini sangat lemah? Di lain sisi, Gelao semakin marah. Dia menghayunkan tangan. Banyak pedang mulai bermunculan mengarah ke Xiao Chen. Dia juga tidak menyangka tubuh lawannya bisa menahan pedang spiritual. Dia juga yakin lawannya memiliki rahasia besar. 3 pedang melesat mengarah ke Xiao Chen. Namun Xiao Chen menahan serangan tersebut hanya dengan sebuah tinju. Pedang tersebut sampai hancur karena berbenturan dengan tinjunya. Xiao Chen tersenyum dan mengejek. Serangan tersebut terlalu lemah. Ketua Huo tidak menyangka sekte King Yumen memiliki seseorang yang berbakat dan luar biasa. Pria tersebut hanyalah seorang murid, namun dia dapat memblokir 2 serangan dari penatua Geluo hanya dengan tubuh fisik. Duan Xiliang berpikir, apakah penyebab dari kemajuan kekuatan Xiao Chen karena kecelakaan sebelumnya? Dia sangat senang dan ingin mempertahankan Xiao Chen di sakti King Yumen. Rasa malu mulai muncul di wajah Geluo. Saat ini, semakin banyak pedang muncul. Dia ingin melihat apakah Xiao Chen masih bisa melawan serangannya. Puluhan pedang tersebut melesat mengarah ke kepala Xiao Chen. Tangan kiri Xiao Chen mengeluarkan cahaya. Dia menatap serangan yang datang. Di lain sisi, Duan Xiliang mengeluarkan ular putih di atas bahunya. Ular itu melesat, muncul di depan Xiao Chen. Namun ketika muncul, tubuhnya sangat besar. Ular putih ini melahap serangan pedang yang mengarah ke Xiao Chen. Geluo menatap Duan Xiliang. Dia bertanya, apakah Duan Xiliang ini menjadi musuhnya? Duan Xiliang mulai gelisah. Dia menjelaskan bahwa dia terkejut melihat Geluo akan membunuh Xiao Chen. Duan Xiliang menyuruh Xiao Chen meminta maaf kepada Geluo. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan menundukkan kepalanya. Dari belakang, Jiang Meng memeluknya. Dia sangat khawatir dengan Xiao Chen. Xiao Chen berusaha menenangkan dan meyakinkan mereka tidak akan bisa membawa Jiang Meng pergi. Pasangan itu melesat meninggalkan aula. Kejadian tersebut membuat Geluo sangat marah. Tubuhnya seperti tersambar petir ketika dia melihat Jiang Meng dibawa pergi oleh Xiao Chen. Seketika, dia mengejar Xiao Chen. Tidak ada satupun yang tidak bisa dia dapatkan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Dia mengatakan, "Semut, berani sekali kau mengancam keluarga Jiangku." Suara tersebut menggema ke segala arah. Geluo berteriak, "Siapa yang berani melawannya?" Semua orang menatap ke sekeliling, tapi tidak menemukan orang yang berbicara. Tiba-tiba, petir raksasa melesat dari langit, mengarah ke Geluo. Keterkejutan muncul di wajah Geluo. Dia merasa kematian semakin mendekat. Tubuh Geluo diselimuti oleh petir raksasa.
Pada akhirnya, tubuh Geluo hancur, tidak berbekas. Xiao Chen menatap ke langit sambil mengatakan, "Kembang api yang kotor." Duan Xiliang, Ketua Huo, dan King Rao hanya bisa mengangap menyaksikan kematian Geluo. Di langit, dua orang muncul. Seorang pria tampan dan wanita cantik. Pria tampan ini bertanya kepada wanita di sebelahnya, apakah ini yang disebut dengan kerajaan Shenwu? Aura di sini tipis, dan orang terkuat di sekte King Yumen hanya menguasai kekuatan spiritual. Gurunya terlalu berhati-hati, sampai-sampai mengirim mereka berdua. Pria tersebut menjentikan jari. Tiba-tiba murid King Yumen merasa sangat pusing. Satu persatu dari mereka mulai pingsan. Wanita di sebelahnya mengingatkan agar dia tidak memandang rendah dunia bawah. Ini hanya wilayah Tianyun, wilayah terlemah di dunia nyata. Jika mereka memandang rendah kerajaan Shenwu, mereka takut tidak akan bisa menahan kemarahan Kaisar Shenwu. Mereka berdua terus mengobrol. Pria tampan ini terus merendahkan tempat tersebut, dan wanita di sebelahnya terus mengingatkan. Ketika mereka masuk ke dunia bawah, kekuatan mereka akan ditekan. Meskipun mereka diberikan senjata mistik, masih banyak orang yang dapat membunuh mereka. Berpindah ke tempat terlarang, sekte King Yumen. Seorang pria membuka matanya. Dia merasakan kedatangan orang yang kuat. Pria ini sangat marah. Di saat itu juga, aura yang kuat melesat ke arahnya, hingga membuat pria tersebut memuntahkan darah. Sebuah suara muncul, yang mengatakan kedatangannya ke sekte King Yumen hanya untuk membawa orang dari keluarga Jiangnya. Setelah urusannya selesai, mereka akan pergi. Pria tua itu pun jatuh. Aura yang dia terima sangatlah kuat, bahkan dia yang berada di puncak kekuatan spiritual tidak mampu melawannya. Pria tua itu juga menduga bahwa Jiang Meng bukanlah orang biasa. Kembali ke tempat sebelumnya, pemuda tampan dari keluarga Jiang mengajak Jiang Meng pergi bersamanya. Ketua sekte Duan Xiliang bertanya, siapa sebenarnya mereka?